إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang kita senantiasa bersyukur kepadanya dari segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Akan tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu nikmat yang besar yang Allah senantiasa berikan kepada kita, dan sampai saat ini kita masih merasakannya. Dia adalah nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar? Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quranul Karim, berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah akan meridai agama Islam dan tidak akan pernah menerima agama selain Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Agama yang sah, yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Islam. Dan bahkan di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang dia mengambil agama selain Islam, maka sungguh Allah tidak akan pernah menerimanya. Dan orang yang mengambil agama selain Islam nanti di akhirat, dia bagian daripada orang-orang yang merugi. Dan bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang dapat mengalahkan dan menandingi ketinggian Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Islam adalah agama yang tinggi, agama yang tidak ada yang dapat menandinginya. Islam tetaplah di atas ketinggiannya. Walaupun kita menyaksikan ada agama-agama yang lain yang mereka membangun sesembahan mereka besar dan tinggi menjulang ke atas langit,
tetaplah Islam di atas ketinggiannya, kerana kita memiliki sesembahan, dialah Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin, yang berada di atas arsy. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi, tidak ada yang dapat menandingi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah membawa risalah Islam di kota Mekah, bahwa agama-agama yang tersebar di kota Mekah penyembah berhala. Ketika datang Islam, disampaikan dakwanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikit demi sedikit orang yang menyembah berhala, kaum musyrikin, mereka meninggalkan agama mereka dan mengunggulkan bahwa Islam tersebar pada saat disebarkan, didakwakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang sebuah asar dari jalan sahabat Ikrimah yang berkata bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan bahwa di tengah-tengah kota Madinah ada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu ada seorang wanita yang dia memiliki suami, yaitu orang Yahudi. Maka pada saat wanita tersebut telah masuk Islam, mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Yufarriqu bainahuma," ceraikan suamimu. Beliau mengatakan, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Kerana Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi ketinggiannya. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, Islam agama yang tinggi, tidak boleh dicampur adukan dengan agama lain. Bahwa ketika seorang istri itu telah masuk Islam, maka diharamkan dia bersama suaminya yang kafir. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa wanita mukminah tidak boleh menikah kepada laki-laki kafir, dan sebaliknya kaum mukminin yang diharamkan ketika dia menikah dengan wanita yang kafir, kerana Allah Jalla Jalaluhu telah menegaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Allah Jalla Jalaluhu berfirman, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrikin sampai dia beriman, maka boleh kalian menikahinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Islam punya perayaan sendiri. Islam memiliki ibadah-ibadah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka tidak boleh kita mencampur adukan, kita bawa tradisi orang kafir ke dalam Islam. Kita bawa ibadah-ibadah yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir, dibawa masuk ke dalam Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi ketinggian Islam. Maka berbahagialah orang yang memeluk Islam dan nikmat tersebut masih kita pegang dan kita masih berada di atasnya, agar kita menjaganya. Jangan sampai kita melepaskan tali Islam ini, kerana sehebat-hebatnya orang yang beramal saleh, memiliki harta kemudian dia infakkan, namun ketika dia kafir,
maka berujunglah tempatnya di dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah tempatnya di dalam neraka Jahannam. Namun bagi orang-orang yang beriman, yang dia berdiri di atas agama Islam, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dirinya di dalam surga. Maka jamaah sekalian, Islam yang menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Islam menjaga kita agar kita senantiasa beramal saleh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh dicampur adukan amalan-amalan Islam dengan amalan agama yang lain. Islam punya tata cara sendiri, punya ibadah sendiri, punya hari raya sendiri. Maka orang-orang yang memeluk Islam, mereka lah kaum muslimin, kaum mukminin, tidak boleh mengikuti ibadah-ibadahnya orang kafir, tidak boleh mengikuti perayaan-perayaannya orang kafir. Islam cukuplah menjadi agama yang membawa pemeluknya, umatnya ini mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi. Maka jagalah dengan baik-baik. Jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan kafir. Bahwa Rasulullah SAW telah berpesan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika di Hajjatul Wada', di haji terakhirnya Nabi SAW, berpesan kepada para sahabat agar mereka berpegang teguh kepada tali Islam dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah berpesan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan doa kepada para sahabat yang senantiasa kita kaum mukminin membaca doa ini agar kita ditetapkan di atas agama Islam sampai datangnya kematian. Tetaplah kita memeluk agama Islam. Rasulullah SAW di antaranya banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama, di atas agama Islam. Kerana tidak ada yang menjamin bahwa setelah kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini, keluar kita dibalikkan hatinya oleh Allah, kita menjadi kafir. Kerana Allah tabaraka wa ta'ala yang membolak-balikan hati hambanya. Karenanya Nabi SAW kekasih Allah yang telah dijamin surga,
ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa hati hamba itu ada di tangan Allah, dan Allah akan membolak-balik hatinya. Akan tetapi kita senantiasa berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agama Islam. Sampai datangnya kematian, di sekaratul maut kita, maka tetaplah kita memeluk agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia, agama yang akan diterima dan diridhoi oleh Allah. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi ketinggian Islam. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kita senantiasa ditetapkan di atas Islam. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وكل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.